Kali ini Kak Teddy akan wawancara dengan beliau, sutradara film Diam-Diam Jatuh Cinta, yang akan pembuatan syuting filmnya di daerah Curug Seni Sukoharjo. Untuk lebih tahunya, ikuti saya. Intinya senang sekali dengan beliau, semua kepala wisata, Bapak Aryo terutama juga staf-stafnya semuanya, Pak Mus juga juru kuncinya di Sendang itu, semuanya ramah dan welcome terhadap kita semua. Bahkan beliau bilang, Pak Arya itu semua kru film walaupun satu truk trailer akan diterima di sana saat Gretong. Oke Mas Teguh, Teddy mau tanya gimana sih awal mula cerita tentang film Diam-Diam Jatuh Cinta di Curug Seni, awalnya seperti apa? Ya, jadi gini kan waktu itu sebenarnya lagi persiapan film tiket. Jadi kan saya lagi mau mengumpulkan kekurangan film tiket kayak mobil kuno, gitu kan. Karena itu saya butuh banget yang artistik. Terus ada beberapa lokasi juga hotel penginapan yang artistik, sampai yang artistik. Nah, pas saya lagi kita kan waktu itu di Sama saya ketemu Teddy waktu bikin video klip Selamat Tinggal Masa Lalu ya. Terus kan Teddy ini ketemu sama juga. Oh iya, kalau nggak salah itu ada bapak-bapak mendekati kita dengan ramah sekali. Ternyata beliau itu Bapak Aryo, kepalanya wisata Curug Seni ya Mas ya. Ya, Terus ngobrol-ngobrol ya. Ya. Terus gimana lagi Mas? Kan pertama ngomong sama Teddy dulu, Ya. kan? Waktu itu ngomong apa sama Teddy? Kalau saya tuh waktu itu ini lagi sedang ada apa? Ini Pak, kita lagi bikin video klip. Ternyata bersama Bapak sutradaranya di sana itu ternyata, wah boleh nih kapan-kapan bikin film di Curug Seni boleh deh tentang wisata sini, saya senang sekali akan saya support seperti itu. Terus akhirnya saya panggil Mas Teguh. Kebetulan selanjutnya Mas Teguh Ya, jadi waktu itu saya lagi ngopi, ya. ngopi di kios sebelah itu, terus kemudian Ani tiba-tiba ngomong, Mas, itu ada Pak Aryo. Ya. Pak Aryo mau ngasih free syuting di Curug berapapun orangnya, ada penginapannya juga free. Sini. Aku ketemu sama Pak Aryo gitu. Akhirnya waktu itu Teddy masih ngobrol sama Pak Aryo, terus Teddy kenalin Yeah. saya ke Pak Aryo. Nah setelah kenalin itu, baru Pak Aryo ngomong, gini Mas, sampean saya kasih free tiket semua pemain sama kru sama syuting di Curug gitu. Iya. Masuk tiket Curug itu free. Terus nanti penginapan free. Sampai belum selesai. Terus saya bilang, Pak, di syuting film itu kan kadang ada malamnya 24 jam silahkan dipakai. Saya ketika bikin video itu kan saya sambil mikir sambil ngeliat di syuting di sini, di sana ada lokasi ini, sampai di jembatan itu Ya. ada apa itu? Di jembatan itu seru sekali. Itu benar-benar saya juga tahu sendiri. Kita bertiga sama Mbak Ani bikin klip wangi sekali diikuti dari jembatan yang mohon maaf itu kayaknya si jembatan ada makamnya kan Bapak Kiai ya kalau nggak salah ya. Ya di situ kita turun lagi diikuti lagi wangi-wangi. Ternyata di area situ ya Mas juga. Siang hari loh, merinding semua. Nah, jadi dari situlah saya mulai pulang itu saya mulai mikir artinya ya. Jadi begitu mendengar Pak Aryo begitu, saya pulangnya itu sambil mikir bikin apa ya gitu. Ini Ya. buat saya ini rezeki karena kan saya lagi ikhtiar mencari perlengkapan untuk syuting tiket. Tapi rezeki yang datang dulu adalah Pak Aryo menawarkan lokasi gratis, penginapan gratis, di situ ada air dari sana. Pak, air listrik gimana? Free gitu. Ya. Nah, buat saya kan ini rezeki sebagai pembuat saya begitu kan ya. Ya benar sekali. Nah itu rezeki. Akhirnya saya hubungi teman-teman dari Jakarta, Bandung. Dari ini kita bikin meeting online dulu kan. Saya bilang sama Pak Aryo, saya mau meeting online dulu sama teman-teman. Ya.
nanti gimana hasilnya saya kasih tahu. Ya teguh, silakan, mudah-mudahan bisa syuting di Juro gitu. Ya kemungkinan puasa mungkin Pak. Nah, tapi waktu meeting online ya teman-teman pada keberatan syuting puasa, namanya juga lagi jihad. Ya. Gitu kan lagi bisa. Ada pro dan kontra. Terus karena akhirnya diputusin, sebenarnya ini kan kita ada project tiket, terus ada project suka, kan? Ada project lain lagi. Jadi dalam itu ada kemungkinan setelah puasa itu kemungkinan insya Allah ya kayak ini bisa jalan tiket, bisa jalan suka, semuanya insya Allah. Sehingga pertimbangan teman-teman ya kalau gitu maju gitu. Terus teman-teman kan bilang terus skenario kita gitu kan, karena kalau bisa Februari karena pas itu syuting film itu pasti 1 bulan gitu kan ya. Jangan tanggung-tanggung 2 minggu balik ke kota masing-masing dipanggil lagi untuk syuting lagi, jangan, nanti 1 bulan sekalian diglodorin gitu. Nah jatuhnya berarti Februari gitu kan. Nah Februari itu kan ada cuti panjang tuh akhir Januari, akhirnya diputusin tiga deh pada berangkat. Saya ngusul udah ketemu di stasiun Kendal, tapi Mas Doni bilang enggak, itu stasiun di Weleri gitu. Nah nanti kumpul lagi semua di Weleri. Iya Mas, aku ingin tahu itu kayaknya sih keren-keren. Pemainnya siapa aja sih Mas? Dan ada Ato Herlambang dari Bandung. Ato Herlambang itu siapa? Ato Herlambang itu artis sinetron. Ya ada kupu-kupu malam, ada biar cinta memilih. Kita memilih kebetulan saya saudaranya. Dari biar cinta memilih itu ada Selama sama Lirina, atau peran utamanya di biar cinta memilih. Kemudian atau juga main di kupu-kupu malam, Tarkan Kota. Wah luar biasa loh. Sebelumnya juga atau itu main Jalan Lain Roma. Terakhir atau itu syuting sama saya FTV Menembus Mata Batin. Menembus Mata Batin kalau nggak salah di ATV ya? Ya di ATV. Kemudian juga sebelumnya atau juga pernah ikut saya di FTV Jalan ke Sorga. Ya. Nah itulah sehingga karena saya sering mengajak atau untuk syuting sinetron maupun FTV dan hubungan kami itu sudah seperti keluarga ya. Dan dengar-dengar juga itu Mas Sato yang kemarin sempat syuting terakhir itu di filmnya Mayat Hidup ya Mas? Iya bersama sutradaranya Mas Teguh juga. Oh iya Mas, selain ada Mas Sato siapa lagi sih? Ada Oim Ibram. Oim Ibram itu kalau nggak salah filmnya Wage, beliau itu berperan sebagai Muhammad Yamin, temennya Bapak W.R. Supratman ya. Terus apalagi Mas itu? Nah, Oim Ibram itu pernah juga main jadi gawe stasiun di kereta terakhir horor. Wow, jadi kereta yang ada hantunya gitu, kan kereta terakhir. Luar biasa loh, mainnya loh. Terus kemudian juga yang meninggal pacarnya pemain bola itu siapa? Yang seksi, Jupe. Nah, sama Jupe juga si Oim pernah ya, dia main sama Mas Kustus juga. Judulnya kalau nggak salah itu Gending Sriwijaya. Itu film layar lebar juga. Gending Sriwijaya lah. Iya benar, layar lebar. Terus Oim itu juga sering di FTV yang FTV Azab gitu. Hidayah gitu. Ya, gitu. Terus kemudian juga pernah juga ikut di. Wow, seru-seru loh pemirsa lo pemainnya loh. Temi L. Duarte. Mas Temi L. Duarte. Terus juga ada Yosi. Mas Yosi Mahalawan itu kayaknya kalau saya lihat tuh paling serem kalau actingnya. Itu Mas Yosi itu siapa Mas? Yosi itu produser TV program Antv. Oh, jejak kriminal. Wah luar biasa loh. Bang Yosi juga ikut di film Diam-Diam Jatuh Cinta. Ya, terus ada Parlin itu Bang Parlin. Muridnya di Petet. Kalau Yosi kan muridnya Reza Tapi. Itu kan ada pemain-pemain dari Aceh tapi di Jakarta ya. Banyak sekali bintang-bintang yang akan menghiasi di film Ceruk Sewu loh. Terus apa lagi? Ada pemain Pekalongan gitu kan yang sudah mendukung saya dari Naya, Mayat Hidup gitu kan, kayak Pak Dedi, Bu Rika, Khairul Mizan. Nah, yang nggak kalah seru adalah ada
ada Peggy Alasroban. Wow, ternyata ada saya juga nanti. Saya tuh sangat beruntung sekali loh Mas Teguh bisa beradu acting dengan aktor-aktor film dan artis-artis ibu kota. Termasuk Mas Teguh itu luar biasa loh, mengangkat artis-artis film lokal supaya bisa mengasah aktingnya beradu dengan istilahnya kita belajar dari yang senior-senior dari artis ibu kota. Wow, luar biasa. Oke Mas, sedikit aja nih ceritanya tentang diam-diam jatuh cinta tuh tentang apa sedikit saja. Selama kita syuting konten video musik ini kan ini apa namanya, saya selain pindah-pindah saya yang lokasi itu dan tertarik ternyata di Pantura ini kaya banget akan lokasi-lokasi yang belum pernah masuk film kan. Nah, selain itu ketika ngopi, kita jalan di sekitar lokasi-lokasi itu, saya pernah bertemu dengan nenek-nenek yang bilang, ya, nggak tahu awalnya ngobrol apa gitu ya, ngobrol apa sama nenek-nenek itu, sudah nikah dulu, anaknya berapa, gitu kan. Nah, di situ dia bilang, kamu kalau didemenin sama wanita yang keras kayak gitu, ikhlas, karena wanita itu kalau cinta sama laki-laki dia dipendam cintanya, jadi diam satu cinta itu benar-benar jadi kata-kata nenek itu yang kalau cowoknya itu nek didemeni karo wong wedok ikhlas, wong wedok ini nek emang pendam, jadi dia diam-diam jatuh cinta gitu. Saya Gusti Allah sayang karo kowe, Gusti Allah emang karo kowe itu diam-diam Gusti Allah jatuh cinta gitu kan. Tapi karo kowe kadang kowe Pak berbuat yang tidak rapi, dilalah ada jalan lain, dilalah diarahkan ke yang lain. Nah itulah emang Allah. Jadi saya berpikir bahwa hidup ini ternyata kita itu diam-diam memendam cinta, dan kita tuh jatuh cinta dengan hidup ini gitu. Ya, bersama manusia, ya, bersama pasangan, mencari pasangan gitu tuh bukan dari fisik atau apa, tapi artinya eman itu atau sayang itu adalah jatuh cinta yang memang benar-benar dipendam. Nah, akhirnya itulah judul diam-diam jatuh cinta. Tapi saya bilang kalimat nenek itu sudah saya maksudkan judulnya diam-diam jatuh cinta. Oh gitu. Wow, luar biasa. Ternyata film diam-diam jatuh cinta ini idenya timbulnya dari seorang nenek-nenek kasih petua atau nasihat atau pepatah buat kita. Wow, jenis sekali loh Mas Teguh ini loh, sangat luar biasa loh, idenya bisa kadang muncul. Dan setahu saya film diam-diam jatuh cinta ini kilat, padahal ini kayak tidak di rencana ya. Ya ini langsung kayak rezeki yang datang duluan ini. Saya bilang memang saya mau bikin film yang ringan, ya, judulnya ringan, temanya ringan, gitu kan. Dan judul diam-diam jatuh cinta ini tidak sekedar ringan, tapi menguatkan bagi saya jelaskan tentang filosofi bagaimana Allah itu mencintai kita itu sungguh di luar batas keikhlasan gitu kan. Manusia mungkin kita masih ada batasnya, tapi Allah itu full nggak batas gitu kan, maksudnya itulah. Terus kemudian timbullah, tapi kalau dibikin skenario dalam waktu dekat agak berat ya kalau dialog atau percintaan itu berat. Terus kemudian saya memutuskan film musikal dengan musikal menggunakan lagunya tadi diam-diam jatuh cinta itu yang dibikin liriknya sama Hani Anjani. Terima kasih loh Mbak Hani Anjani sudah bikin musik buat saya film diam-diam jatuh cinta, terutama juga Mas Teguh juga yang selalu mensupport. Oh iya, saya juga berterima kasih kepada nenek di Lolong, nggak tahu namanya. Nenek ini sangat berguna sekali buat kita, ide-ide cerita baru. Dan tentunya jangan lupa pemirsa, film diam-diam jatuh cinta selain drama musikal percintaan, kita juga mengangkat tema wisata. Jadi Curug Sewu itu biar dikenal kunjungan wisata di seluruh Indonesia. Di sana ada Curug, ada Goa, ada
Sendang Suci, dan tentunya di sana ada ponakan-ponakan kita, nyemot-nyemot yang lucu-lucu. Ya, jadi waktu meeting online itu ya saya bilang di situ tuh banyak monyet liar. Kan pada hari itu, wah jangan di dekat-dekat monyet ini kan, saya bilang hati-hati. Jadi pokoknya kalau syuting jangan sembarangan menaruh barang atau makanan atau apa. Jadi saya anjurkan pada bawa tas gitu kan. Wah jangan yang dekat-dekat monyet kan lihat karena saya butuh monyetnya gitu kan. Saya butuh monyetnya, bahkan saya butuh ada yang ngasih makan buaya. Saya tawarin nggak ada yang berani cuma ini. Aduh, ya saya tuh dapat tantangan dari Mas Teguh ya. Ini di film ini sebetulnya yang untuk tantangan untuk makanin buaya, kasih makan itu Bang Yosi, yang tatonya segini. Ternyata Hello Kitty yang berani saya janda yang makanin nanti buayanya. Jangan tertinggal nanti kalau filmnya udah jadi, nonton ya pemirsa ya semuanya.